kita seutuhnya untuk anak, untuk suami. Lupakan mimpimu, ibu. Seperti itu. Halo Blue People, jumpa lagi bersama aku Ayu. Pada kesempatan kali ini, aku akan kembali mereview salah satu buku yang bestseller di Korea Selatan tahun lalu. Buku pertamanya telah terbit di Korea Selatan tahun lalu dan mendapatkan antusiasme yang sangat besar sekali bagi para fans BTS, yaitu ARMY. Kenapa hal demikian terjadi? Karena buku itu disinyalir telah dibaca oleh Jungkook, salah satu membersnya BTS. Pada tahun ini, Kim Soo Hyun selaku penulis dari buku bestseller tersebut lagi-lagi membuat dobrakan baru, yaitu mengeluarkan buku yang kedua yang merupakan kelanjutan dari buku yang pertama. Buat teman-teman yang belum baca buku pertama Kim Soo Hyun, kalian bisa lihat di dashboard nanti di bawah akan aku sertakan link dari video buku pertama dari Kim Soo Hyun, yaitu Hidup Apa Adanya. Secara pribadi, Kim Soo Hyun mengucapkan terima kasihnya kepada Jungkook karena berperan penting dalam penerbitan bukunya dan juga pemasaran yang menyebabkan bukunya itu menjadi bestseller di Korea Selatan, bahkan bestseller juga di beberapa negara Asia lainnya termasuk Jepang dan Indonesia. Oke teman-teman, sebelum aku mereview buku yang keduanya ini, aku akan membandingkan buku pertama dengan buku keduanya. Oke teman-teman, ini buku pertama Kim Soo Hyun yang pernah bestseller tahun lalu. Dan tada, ini bukunya yang kedua yang baru terbit beberapa bulan ke belakang. Jadi menurut aku hampir tidak ada perbedaan sama sekali, baik ukuran maupun tema warna yang digunakan. Masih sama-sama ukurannya dan masih sama-sama imut, cute banget kan ya warnanya. Salah satu spesial dari buku ini adalah bahwa di dalamnya terdapat ilustrasi-ilustrasi menarik yang dibikin oleh Kim Soo Hyun sendiri, teman-teman. Jadi ini bukunya yang kedua dengan judul Nyaman Tanpa Beban. Oke teman-teman, buku yang kedua ini menariknya lebih membahas mengenai hubungan dan keseimbangan. Secara keseluruhan, buku ini membahas mengenai hubungan dan keseimbangan, yaitu hubungan kita dengan diri kita sendiri, hubungan kita dengan pasangan kita, hubungan kita di dalam tempat lingkungan kerja kita. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya dalam buku ini mencari keseimbangan di dalam hidup. Buku ini dikemas secara menarik. Banyak cerita-cerita yang merupakan pengalaman pribadi si penulis dan beberapa pengalaman pribadi dari orang-orang di sekitar penulis. Buku ini memberikan healing tersendiri bagi mereka yang selama ini terlalu memaksakan diri dalam segala hal. Misalnya dalam pekerjaan, dalam percintaan, mereka mengorbankan waktu, kebahagiaannya sendiri tanpa tahu apa sebenarnya tujuan hidup, apa sebenarnya yang membuat mereka benar-benar bahagia. Tidak jauh berbeda dari buku yang pertama, buku ini tetap menuntun kita untuk menjadi pribadi yang mencintai diri sendiri, pribadi yang hidup apa adanya, dan pribadi yang tidak memaksakan kebahagiaan kita kepada orang lain ataupun kebahagiaan orang lain kepada kita. Oke teman-teman, pada buku ini terdapat 6 subbab. Jadi ada 6 bab pembahasan di dalam buku ini. Seperti pada buku pertama, buku ini juga diselingi dengan beberapa ilustrasi yang lucu. Ya memang dimana notabene si penulis sendiri merupakan ilustrator. Jadi bukunya dipenuhi dengan warna-warna yang lucu, ilustrasi-ilustrasi yang lucu. Oke teman-teman, aku akan membacakan beberapa kutipan dari buku ini yang menurut aku sangat menarik dan sangat penting banget untuk aku share ke kalian. Oke teman-teman, yang pertama aku akan membacakan salah satu tulisan dari Kim Soo Hyun di sini, mengatakan bahwa banyak orang yang dengan mudah mengkritik orang lain yang hidup dengan cara yang berbeda dari mereka. Bahkan terkadang orang yang tidak bahagia memaksa orang lain untuk hidup sesuai dengan cara mereka. Lalu yang lebih mengejutkan adalah kita sering terluka dan terpengaruh oleh perkataan mereka itu.
Nah, di sini Kim Soo Hyun mengajak kita untuk melakukan dua hal, teman-teman. Setelah kita mendengar ucapan orang tersebut yang mempengaruhi kita atau mengomentari hidup kita dan kita malah terluka atau terpengaruh, kita harus melakukan identifikasi. Pertama, dasarnya apa, dan kedua, sumbernya dari mana. Jadi pada kasus ini Kim Soo Hyun juga memberikan pengalaman pribadinya bahwa dia juga pernah mengalami perlakuan yang seperti itu, dimana pada saat itu dia bekerja dan tetangganya yang tidak tahu menahu mengenai kehidupan Kim Soo Hyun tersebut dengan entengnya mengomentari, mendingan Kim Soo Hyun resign aja dari tempat kerja itu gitu. Dan pada saat itu Kim Soo Hyun memang merasa terganggu, terluka, dan merasa seperti terendahkan gitu. Dan akhirnya juga berpikir ternyata ucapan orang seperti itu tidak ada pengaruhnya untuk hidup kita. Teman-teman, hal menarik lain dari tulisan Kim Soo Hyun di sini adalah mengenai bahwa dia pernah membaca di salah satu website mengenai impian seseorang yang hidup di Bali katanya. Nah, pada saat itu juga Kim Soo Hyun juga berpikiran untuk hidup di Bali, jauh dari hiruk-pikuk kota gitu, pengen hidup di Bali. Tapi setelah dia berpikir-pikir lagi, ternyata itu bukan impian dia. Jadi walaupun dia hidup di Bali, dia belum tentu bahagia karena itu bukan impian dia. Jadi tegasnya dari tulisan Kim Soo Hyun di sini adalah bahwa impian kita itu memiliki selera yang berbeda-beda dengan orang lain. Misalnya, kita senang berpergian, ditemani teman-teman, pasangan kita gitu, pergi gitu bareng-bareng. Ada juga orang yang lebih happy, lebih enak, lebih senang bepergian sendirian. Jadi tujuan dari tulisan Kim Soo Hyun di sini adalah bahwa jangan menyamaratakan impian. Walaupun orang banyak yang bermimpi untuk pergi ke luar negeri, belum tentu mimpi itu berlaku untuk semua orang gitu. Kemudian ada pembahasan mengenai nilai dasar haters. Jadi di sini Kim Soo Hyun mengajak kita untuk tidak sakit hati, untuk tidak bersedih, untuk tidak putus asa jika kita menghadapi seseorang yang tidak menyukai kita. Jadi Kim Soo Hyun di sini menuliskan bahwa meskipun aku berharap tidak dibenci oleh siapapun, tidak peduli seberapa keras aku berusaha menjadi orang baik, tidak semua orang akan menyukaiku. Jadi intinya kita hiduplah sesuai dengan cara kita, tidak perlu bersusah payah, berkeras hati untuk mendapatkan hati semua orang, karena itu mustahil. Kemudian hal menarik lain dari tulisan Kim Soo Hyun yaitu mengenai permintaan maaf yang terlambat itu tindakan yang benar. Nah, teman-teman, walaupun kita sudah berpuluh-puluh tahun atau udah nggak ada komunikasi sama sekali dengan orang itu, tapi kita pada saat tertentu pernah menyakiti dia, baik dalam ucapan atau tindakan kita, dan kita pergi aja gitu. Dan apakah tindakan itu benar gitu, walaupun udah lama terbengkalai, walaupun udah lama maksudnya nggak ada komunikasi, nggak ada apa-apa, nggak ada hubungan apa-apa, tapi kita pernah melukai dia, ya kita tidak ada kata terlambat untuk kembali mengucapkan maaf kita. Mungkin kita bisa langsung mengontak dia dan mengucapkan maaf ya, dulu aku pernah melukai kamu gini. Itu tindakan yang sangat bijaksana dan tindakan yang benar. Kadang aku pribadi juga merasakan hal demikian, walaupun setelah melukai orang itu kita pergi dari kehidupan dia, tidak ada komunikasi, bukan berarti kita itu hidup tenang, teman-teman. Pasti ada salah satu sisi dalam diri kita merasa beban, dulu kita pernah nyakitin dia nih, pasti ada beban merasa terkekang seperti itu. Nah, Kim Soo Hyun mengajak kita untuk mengungkapkan isi hati kita, meminta maaf kepada orang tersebut. Kita gak peduli orang tersebut mau memberikan maafnya ataupun tidak, yang penting kita dengan hati yang tulus sudah meminta maaf kepada orang tersebut. Menurut Kim Soo Hyun, meminta maaf kepada orang yang telah kita lukai di masa lalu bukanlah hal yang hina, melainkan hal yang benar, hal yang bijaksana, dan hal yang dewasa.
dan itu akan memberikan impact kepada diri kita menjadi bebas, menjadi tidak terbebani, menjadi lebih leluasa lagi dalam berekspresi. Seperti itu. Jadi teman-teman, buku yang kedua dari Kim Soo Hyun ini lebih kompleks, tidak hanya mencakup mengenai diri kita sendiri, tetapi di dalamnya juga lebih banyak tips-tips atau pengalaman Kim Soo Hyun dalam berhubungan dengan orang-orang terdekatnya, yaitu seperti pasangannya, orang tuanya, tempat kerjanya. Dan ada satu tulisan Kim Soo Hyun yang menarik banget di antara pembahasan yang lainnya, yaitu mengenai nilai dasar seorang ibu. Di sini Kim Soo Hyun menuliskan bahwa ibu adalah pengorbanan dan cinta tanpa syarat. Seorang ibu hebat tidak pernah mengatakan dirinya sakit saat dia sedang sakit, tidak mengatakan lelah meski dia kelelahan, dan dia juga menolak makan makanan yang enak hanya karena ingin memastikan anak-anaknya lebih dulu makan makanan yang enak. Jadi teman-teman, Kim Soo Hyun di sini menceritakan pada salah satu acara podcast di Korea Selatan, di mana di situ ibu-ibu disuruh menuliskan kalimat yang diawali dengan jika kamu seorang ibu, dan ibu-ibu di sana disuruh mengisi, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Jika kamu seorang ibu, kamu harus selalu berada di samping anakmu. Jika kamu seorang ibu, kamu harus mengabdikan dirimu. Jika kamu seorang ibu, kamu harus memberikan anakmu makanan enak. Jika kamu seorang ibu, kamu tidak boleh menunjukkan bahwa kamu sedang kesulitan. Dan jika kamu seorang ibu, kamu harus selalu bertahan. Jika kamu seorang ibu, kamu harus merelakan hidupmu. Jadi teman-teman, pola pikir di Korea Selatan itu menganggap bahwa kalau kita sudah menjadi ibu, seluruh hidup kita seutuhnya untuk anak, untuk suami. Lupakan mimpimu, ibu. Seperti itu. Nah, di sini menurut Kim Soo Hyun, syarat untuk menjadi seorang ibu atau pola pikir di Korea Selatan itu sudah hampir mendekati hak asasi manusia. Jadi sudah dianggap melanggar hak seorang ibu gitu. Kenapa hal demikian diungkapkan oleh Kim Soo Hyun? Kim Soo Hyun juga mengatakan bahwa jika nilai dasar untuk menjadi seorang ibu yang ideal adalah pengorbanan dan cinta tanpa syarat, maka seorang ibu akan mengalami kelelahan dalam hidup. Jadi teman-teman, Kim Soo Hyun mengajak kita untuk mengubah pola pikir seperti itu. Karena jika kita masih memegang pola pikir seperti itu, kita justru menyiksa batin ibu-ibu kita gitu. Jadi teman-teman, Kim Soo Hyun mengajak kita untuk merubah pola pikir yang kekolotan seperti itu. Menumpahkan segala tanggung jawab kepada ibu. Mempercayakan mulai dari hidup anak, kesuksesan anak itu didasari oleh ibu. Jika anaknya tidak pintar, yang disalahkannya juga ibu, karena ibunya tidak bisa mengajari dia dengan baik. Jika anaknya sakit, yang disalahkan juga ibu. Seperti itu teman-teman. Jadi Kim Soo Hyun mengajak kita untuk berubah gitu, dengan cara yaitu mengetahui bahwa ibu juga memiliki impian, bahwa seorang ibu juga merupakan manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan. Jadi anak atau rumah tangga ini bukan merupakan tanggung jawab ibu saja, melainkan juga ada suami dan anggota keluarga lainnya. Oke teman-teman, aku akan menarik kesimpulan dari buku ini. Buku ini telah memberikan aku banyak nasihat mengenai bagaimana mencintai diri sendiri, bagaimana menyeimbangkan hubungan, dan bagaimana menghadapi hal-hal duniawi tentang kehidupan. Ingatkan pembacanya untuk tidak memaksakan diri dalam hidup. Buku ini telah mengajarkan aku bagaimana harus bekerja dengan tulus dan ikhlas tanpa merusak diri sendiri. Oke teman-teman, itulah review singkat dari aku. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kalian dan bisa memberikan gambaran untuk kalian untuk membeli buku ini. Aku sangat merekomendasikan buku ini untuk kalian baca, terutama untuk kalian fansnya BTS. Teman-teman, terima kasih udah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!